Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Majelis Pengajian Ramadan yang saya hormati, juga adik-adik semuanya yang saya sayangi. Marilah kita menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul kembali di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Insya Allah dengan terus kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah akan memberikan kita kebaikan hidup, keberkahan hidup, dan kesehatan hidup yang lebih baik lagi. Lebih lagi di tengah era menghadapi pandemi corona yang belum berakhir ini. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengantarkan jalan keselamatan kepada kita semuanya, jalan kedamaian yang abadi, juga jalan kebenaran, yaitu jalan iman dan Islam. Dan insya Allah besok di hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, juga adik-adik semuanya yang juga saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mengaji bersama Bapak Ibu dan adik-adik semuanya mengenai Al-Quran sebagai sebuah kitab suci yang harus selalu kita baca sehari-hari, sehingga kita bisa memperoleh manfaat dari apa yang kita lakukan dari ibadah membaca Al-Quran tersebut. Akan saya bacakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, yang merupakan perawi-perawi yang handal dan legitimate, memiliki otoritas dalam dunia Islam. Nanti hadis ini akan saya bacakan teksnya dalam bahasa Arab, lalu kemudian akan saya terjemahkan secara harfiah satu persatu per kata atau per huruf, lalu kemudian kita artikan dalam bahasa Indonesia dan bagaimana kita kemudian bisa mengambil maknanya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu semuanya, akan saya bacakan hadis Nabi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ayyahtimal Qur'ana fi kulli sab'in. Rawahu muttafaqun alaih. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa pesantren, terutama pesantren di Jawa ini, saya akan mencoba belajar juga dalam tradisi pesantren ini. Tapi semuanya adik-adik untuk mengaji ini, sehingga kita juga bisa menangkap makna-makna lokal yang terkait dengan teks hadis ini. Wa amarolan sampun perintahke sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga paring sallallahu paring selawat sapa Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi Muhammad wasallam lan keselamatan. Abdullahi wis perintah sapa kanjeng Nabi Abdullahi ing Abdullah ibnu Amr bin Umar radhiyallahu anhuma, muga-muga ngridhoni sapa Allah Subhanahu wa taala anhuma ing atase Abdullah lan Umar, ayah tima ing yen toh nutukake Al-Qur'ana ing dalem maca Qur'an fi kulli sab'in ing dalem saben-saben 7 dina.
Jadi Bapak Ibu semuanya dan adik-adik yang saya hormati juga, dari hadis ini kita bisa mengartikannya sebagai berikut, bahwa Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan keduanya mengetahui dan bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada sahabatnya Abdullah bin Umar agar selalu membaca Al-Quran dalam setiap 7 hari sekali. Jadi secara harfiah dalam konteks bahasa Indonesia ini kita bisa memahaminya dengan mudah. Akan tetapi akan lebih baiknya kalau saya diberi kesempatan juga untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan hadis ini dengan mengambil intisari yang bisa kita gali dan kita pelajari dari hadis ini. Menurut saya ada 3 intisari yang bisa kita gali dari hadis ini. Yang pertama adalah hendaklah kita semuanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abdullah bin Umar itu. Artinya kita disunahkan untuk setiap hari membaca Al-Quran. Karena pentingnya kedudukan Al-Quran ini, sebagaimana yang saya jelaskan dalam pengajian-pengajian sebelumnya, maka Nabi mendorong terus kepada umatnya, kita sebagai umat Muhammad, untuk selalu rajin membaca Al-Quran. Syukur tiap hari kita bisa membaca Al-Quran, karena walaupun kita tidak paham artinya, tetapi membaca Al-Quran sendiri sudah bernilai ibadah. Artinya kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT kalau kita dibiasakan untuk setiap hari membaca Al-Quran. Yang kedua, kita dianjurkan oleh Rasulullah agar dalam membaca Al-Quran ini setiap minggu kita khatam 30 juz ya. Jadi Al-Quran ini kan terdiri dari 6.666 ayat yang kemudian diringkas, dikumpulkan dalam 30 juz ini. Makanya Rasulullah menganjurkan kita kepada kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mengikuti apa yang diberitakan beliau kepada sahabatnya Abdullah bin Umar itu, untuk menghatamkan Al-Quran setiap minggu atau setiap 7 hari sekali kita khataman Al-Quran. Jadi dari juz pertama sampai juz terakhir, yaitu juz amma. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik, kita bisa mengambil intisarinya bahwa dengan kebiasaan membaca Al-Quran ini, bahkan menghatamkannya setiap minggu, saya yakin kita akan termotivasi ya, tidak hanya semakin mencintai Al-Quran dan rajin membaca saja, tetapi juga penasaran dengan isi dalam Al-Quran ini, kandungan dalam Al-Quran ini, karena ditulis dalam bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa kita sehari-hari, bahasa ibu, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Maka kita kemudian semakin penasaran untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran itu, sehingga kita kemudian terdorong hati kita, niat kita untuk mempelajari Al-Quran. Paling tidak dalam mempelajari Al-Quran ini kita bisa mempelajari artinya ya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa sehari-hari. Syukur bisa mengambil maknanya, kalau kita lebih detail lagi, menukilkan maknanya, menafsirkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari atau dalam konteks keindonesiaan kita, dalam konteks dimana kita bertempat tinggal di tanah air kita tercinta ini. Saya kira itu saja Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan, dan juga adik-adik kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini pasti ada yang kurang berkenan dalam menyampaikan
dan memilih diksi-diksi kalimatnya sehingga menimbulkan seperti yang saya katakan tadi kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf dan kita akhiri sampai di sini pengajiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.